Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apresiasi sastra anak SD dan MI, yang mana poin-poinnya ada pengertian, sifat, dan hakikatnya. Selanjutnya ciri-ciri sastra anak dan jenis-jenis sastra anak. Poin D ada fungsi sastra anak. Jadi di sini Ibu hanya akan menjelaskan tentang pengertian, yang mana kata sastra berarti karya seni imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa kata anak, dapat diartikan sebagai manusia kecil. Kata anak yang dimaksud dalam kata ini tuh bukan bayi yang baru lahir atau balita, tapi anak-anak yang berusia 6 sampai 13 tahun, di mana di usia anak seusia inilah akan diajarkan dengan sastra itu. Apa itu sastra? Ciri-ciri sastra yang umum diketahui itu ada puisi, legenda, dongeng, dan lain-lainnya. Langsung selanjutnya sifat-sifatnya ada 4, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kita akan mengajarkan kepada anak SD. Seharusnya kita dalam sastra ini harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak-anak, yang sesuai lah dengan umur anak yang 6 sampai 13 tahun ini, supaya mereka bisa mengerti. Selanjutnya adalah imajinatif dan fantasi. Banyak nih zaman sekarang dongeng-dongeng, kartun-kartun yang berimajinasi, seperti kartun Jepang, yaitu Doraemon. Di sini kan di dalam kartun Doraemon itu menggambarkan karakter kucing yang bisa mengeluarkan dari kantong ajaibnya itu, mengeluarkan segala hal. Nah, sebelumnya pasti belum terpikir oleh anak yang usia 6 sampai 13 tahun ini akan ada karakter seperti itu. Tetapi diberikan semacam drama karakter yang seperti itu, supaya anak bisa berimajinasi akan hal-hal yang belum mereka ketahui. Selanjutnya adalah mengandung pesan moral. Banyak dalam sastra itu mengandung pesan-pesan moral agar anak bisa mengerti moral tentang kejujuran dan cara berinteraksi dengan sopan. Selanjutnya menghibur dan menarik. Sastra anak ini untuk supaya menghibur anak-anak dan menarik di mata anak-anak yang seusia 6-13 tahun ini, kita bisa memberikan gambar yang warna-warni. Kalau di dalam masukkan ke dalam drama bisa dengan nyanyian anak-anak, agar mereka siswa dapat fokus kepada sastra anak ini supaya mereka tidak bosan akan pelajaran sastra ini. Selanjutnya adalah hakikatnya. Hakikatnya harus sesuai dengan usia anak. Gak mungkin nih anak yang seusia 6 sampai 13 tahun ini kita ajarkan tentang pelajaran mahasiswa. Gak mungkin dong anak seusia ini. Jadi kita harus menyesuaikan bahasanya dengan anak seumuran 6 sampai 13 tahun ini. Selanjutnya kreatif dan imajinatif. Kreatif dan imajinatif ini, kalau kreatif kita bisa membantu anak-anak untuk menghasilkan sastranya sendiri. Kalau untuk imajinatif itu kita bisa seperti kartun-kartun tadi dan lain-lainnya. Selanjutnya pengembangan emosional dan sosial. Contoh sederhananya saja kita contohkan kepada anak-anak itu cerita dongeng. Dalam cerita dongeng itu kan biasanya ada beberapa karakter, ada yang baik, ada yang pemarah, pemalu. Sepertinya kata-kata ini, kamu tuh gitu-gitu terus. Berarti anak-anak itu bisa mengerti, oh kalau kata-kata seperti tadi itu berarti karakternya emosional. Anak-anak bisa membedakan yang mana emosi itu, yang mana sedih itu, yang mana bahagia itu. Sekian dari Ibu. Anak-anak, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sastra anak. Di mana sastra bertujuan
untuk membangun minat baca pada anak sejak dini dengan cara yang menyenangkan dan mendidik. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain bertemakan yang mendidik, menyenangkan bagi anak, penokohan yang baik, gaya bahasa yang mudah dipahami, memiliki sudut pandang yang tepat, merangsang imajinasi anak, setting yang sesuai untuk anak, dan menghadirkan masalah-masalah orang dewasa dan dapat menambah wawasan anak. Nah, dengan ciri-ciri ini, pendidik dapat memilih dan menciptakan sastra yang tepat untuk perkembangan anak. Sekian dari Ibu. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Sofia Wulandari. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sastra anak. Di mana karya sastra anak dikenal dalam dua bentuk, yaitu karya sastra fiksi dan karya sastra non-fiksi. Di mana karya sastra fiksi yaitu berisi tentang puisi, prosa, dan drama. Di mana puisi merupakan pengungkapan gagasan dan perasaan dalam bentuk rangkaian. Dan prosa yaitu karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, dan drama yaitu pengemukaan gagasan dan perasaan melalui bentuk dialog antara berbagai tokoh. Karya sastra non-fiksi yaitu biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Contoh dari jenis-jenis karya sastra yaitu dongeng, di mana cerita rakyat berisi tentang tokoh-tokoh hayalan seperti peri, kurcaci, dan hewan yang bisa berbicara. Contoh lainnya yaitu cerita anak, di mana cerita ini ditulis khusus untuk anak-anak, biasanya berisi tentang kehidupan seharian anak, yaitu contohnya tentang persahabatan dan pertualangan. Baiklah, itulah materi dari Ibu. Hai Ibu, kembali lagi bersama Ibu Tania. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai fungsi dari sastra anak. Sebelumnya kita sudah mengetahui nih apa itu pengertian, sifat-sifat, ciri-ciri, jenis-jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi dari sastra anak. Apa aja sih fungsi dari sastra anak itu? Sastra anak mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak. Sama-sama kita ketahui bahwasanya anak itu akan cenderung suka membaca jika bacaan yang mereka baca itu dipenuhi dengan gambar-gambar dan imajinasi, sehingga akan memupuk rasa semangat membaca pada anak. Kemudian yang kedua adalah membentuk perkembangan intelektual dan psikologi anak. Jika anak-anak sudah terbiasa membaca, maka mereka juga akan sudah terbiasa memahami bacaan yang mereka baca tersebut, sehingga akan mengembangkan intelektual. Kemudian yang kedua, psikologi anak. Jika anak-anak tersebut sudah sering membaca, maka akan menumbuhkan rasa simpati dan empati anak, maka juga dapat meningkatkan perkembangan psikologi anak. Kemudian yang ketiga, mempercepat perkembangan bahasa anak. Kematangan berpikir sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Sebaliknya, jika perkembangan bahasa anak juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir anak. Kemudian yang keempat adalah membangkitkan daya imajinasi. Pada suatu bacaan, tentu anak-anak tersebut akan memiliki imajinasi. Mereka akan membayangkan bagaimana jika bacaan tersebut terjadi di dunia nyata. Maka dengan hal itu meningkatkan daya imajinasi pada anak. Mungkin sekian.